Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat masjid ini secara keseluruhan, mulai dari kebersihannya, ramai orang sholat, fasilitas yang telah diberikan, saya yakin kalau yang dulu berwakaf tanah ini sudah nggak bersama kita lagi. Itu luar biasa pahala yang ada untuk ini. Karena masjid merupakan aset wakaf yang paling banyak di Indonesia, di samping tanah kuburan, di samping pesantren. Sederhananya kita menyebut dengan 3M. M yang pertama masjid, M yang kedua adalah madrasah seperti pesantren Sulaiman tadi, atau yang ketiga, M yang ketiga adalah makam, tanah kuburan. Masjid itu aset wakaf yang paling banyak, sampai 1.200.000 itu data yang ada di sistem informasi masjid, kira-kira begitu. Salah satunya Masjid Paripurna Al-Huda yang harus dijaga, dirawat, dan benar pengurusnya menjadi takmir memajukan harta benda wakaf ini. Maka tema saya malam hari ini berkaitan tentang wakaf. Semoga kita semua mencontoh Rasulullah. Kalau ada santri-santri yang hari ini belajar, mau di MDA-nya Al-Huda, mau di pesantrennya Sulaiman, dan lain sebagainya, harus benar-benar memahami Rasul itu adalah orang yang sederhana, tapi dia adalah orang yang sangat dermawan. Yang selalu kita dengar, Nabi itu miskin. Kita lupa mencari tahu secara historis apa yang telah beliau wakafkan. Saya yakin kalau saya sebutkan masjid ini, Bapak semua tahu menjadi wakaf yang pertama yang Rasul berikan, yang Rasul wakafkan, Masjid Quba. 4 hari selesai, kemudian Nabi membuat Masjid Nabawi. 2 masjid ini kan masih ada sampai sekarang. Kalau 7 kebun kurma, ada namanya As-Sofia, dikasih nama kebun itu, kebun kurma itu. Nah, saya nggak tahu. Tapi kalau Masjid Quba kita pernah datang atas izin dan ridha Allah. Masjid Nabawi mungkin pengurus sudah datang. Itu kan wakafnya Rasulullah. Bahkan Umar itu datang kepada Nabi ketika mendengar lantaran biro hatta tunfiqu bima tuhibbun. Itu dalam surah Ali Imran, Pak, ya. Kalau nggak salah 192. Dia lihat ini tanahnya di Khaybar, nama propertinya dulu Khaybar. Dia suka betul tuh sama tanah Khaybar itu, karena di situ ada kebun kurma yang sangat produktif, yang sangat bernilai ekonomis. Kata Rasul, engkau tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum engkau menginfakkan, mewakafkan apa yang engkau cintai. Jadi gimana Rasul? Tahan pokoknya. Nah, inilah pengertian wakaf. Berbeda dengan zakat. Zakat mal, zakat fitrah diterima oleh pengurus Masjid Al-Huda, dibagikan. Infak dibagikan. Kalau wakaf, yang pokoknya nggak boleh dibagikan. Yang dibagikan itu hasilnya. Jadi kalau nanti tanah Khaybar ini yang tumbuh di atas ya adalah kebun kurma, maka tahan pokoknya itu nggak boleh dijual. Lalu hasilnya berikanlah kepada yang membutuhkan. Fleksibel. Kalau zakat 8 asnaf, fakir, miskin sampai kepada ilmu sabil. Tapi kalau wakaf itu sangat fleksibel. Contoh Pak, orang Aceh sampai sekarang berangkat haji. Itu wakifnya, wakif adalah orang yang berwakaf, ya, wakif orang yang berwakaf. Itu kata dia, pesan dia, apapun dari tanah ini nanti menghasilkan, tolong manfaatnya, yang disebut mauquf alaih, itu penerima manfaatnya, itu orang kampung saya, orang Aceh. Kalau nanti sampai ke Baitullah, maka berikan mereka ongkos pengganti tambahan untuk ke Baitullah. Dan nazirnya, nazir adalah orang yang mengelola aset wakaf itu.
Jadi ada unsurnya Pak ya. Ada wakif yang berwakaf, ada nazir yang mengelola harta benda wakaf ini, lalu ada mauquf alaihnya di samping objek wakaf itu. Kalau masjid ini namanya apa? Wakaf khairi. Semua kita boleh memanfaatkan ini. Hebat. 5 waktu sehari kita memanfaatkan harta benda wakaf. Makanya rajin-rajin anak-anak sholat berjamaah ke masjid, biar mengalir pahalanya terus untuk ayah bunda kita yang telah mewakafkan tanah miliknya jadi masjid. Ini wakaf khairi. Kalau dia meninggal, mengalir pahalanya, walaupun dia tak tarawih lagi bersama kita. Kan begitu kan? Iza matal insan in qada'an amalu ila misalasin. Sedekah jariyah itu bukan infak sembarangan, bukan zakat tuh Pak. Itu jumhur ulama mengatakan itu wakaf. Maka kalau orang sholat di sini 5 waktu, ya memanfaatkan harta benda wakaf itu. Nah kata Habib Buga ini, maka orang kampung saya ke Baitullah berikan harta benda wakaf, hasilnya untuk mereka. Orang dengar Masjid Al-Huda selain punya depot air minum akan membebaskan ruko yang tak sebelah kanan, sebelah kiri, belakang sudah dibebaskan. Amin. Dengar amin dan semangat jemaah. Gak ada yang mau berwakaf nampaknya. Mudah-mudahan kita bebaskan. Amin. Terbeli kita itu aset-aset yang macam-macam, mulai perkebunan menghasilkan, properti menghasilkan. Kan hebat kan? Masjid Al-Huda punya ruko, yang ruko itu disewakan. Lalu berhenti pun kita menjadi masjid paripurna. Hebat. Berhenti pun masjid ini menjadi masjid paripurna. Biar mengurangi beban pemerintah untuk dana APBD, maka hasil-hasil wakaf produktif tadi, karena tidak hanya masjid, kuburan dan pesantren, itu dari aset-aset yang bernilai ekonomis tadilah yang menutup biaya operasional di masjid. Dulu waktu masjid paripurna, imam di sini digaji 1 kali UMR. Setelah nggak jadi masjid paripurna, ruko di mana-mana, kebun sawit di mana-mana, itu imam di sini digaji 3 kali UMR. Itu kan maknanya 10 juta gaji imam di sini. Kok bisa? Itulah sesudes itu kenapa digaji besar. Ibu pernah lihat jam gadang, bukan jam gadang bukit tinggi ya, jam gadang yang ada di Mekah, namanya Zam-Zam Oil, betul Pak? Itu wakaf skemanya itu, Haramain itu. Tapi wakafnya bukan wakaf khairi, wakaf zuhd, dicampur dengan khairi menjadi mustarok. Kata dia, separuh ini untuk umat, operasional Masjid Haramain ini dan Madinah, separuh lagi untuk keluarga saya. Itu kerjasama dengan mitra strategis yang bisa mengelola building, gedung yang menghasilkan. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang bertanya amalan apa yang terbaik sebelum kita meninggal dunia ini, bukan puasa. Puasa itu ya diwajibkan, ya. Tapi orang kalau ditunda kematiannya mintanya bukan puasa Pak, wakaf. Sedekah yang dimaksudkan fa'as-sadaqah wa aku minas sholihin itu, saya yakin bukan sedekah yang sifatnya habis, tapi justru sedekah yang sifatnya nggak habis, abadi. Saya akan sedekahkan, saya akan wakafkan ruko saya, semoga hasilnya nanti untuk operasional Masjid Al-Huda yang sudah terbukti. Saya ini memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Contoh, Universitas Al-Azhar itu bayar apa gratis kuliahnya Pak? Bayar apa gratis kuliahnya? Gratis. Dibiayai dari aset-aset wakaf produktif. Ada 2 juta hektar pertanian terhampar di Mesir. Ada 120 unit properti. Dari hasil itulah yang membiayai seluruh operasional Universitas Al-Azhar, mulai dari dosennya, penelitiannya, pustakanya, dan lain sebagainya, termasuk untuk SPP-nya. Jadi gratis di situ, karena wakaf produktifnya jalan. Jadi nanti kalau ada pengurus Al-Huda Pak ingin membebaskan ruko, ikutan aja Pak, walaupun cuma 5.000. Kalau zakat kan sampai nisabnya dulu 85 gram, harus sampai haulnya dulu. Tapi kalau wakaf nggak ada nisabnya, nggak ada haulnya, tapi manfaatnya luar biasa.
karena waktu terbatas, di An-Nur Malaysia itu ada masjid berkumpul pengurusnya. Saya yakin pengurus Al-Huda ini juga terbuka pikirannya. Contohnya sudah banyak dibuat sini. Saking hebatnya Al-Huda ini, tempat duduknya pun ada akuarium itu. Ya, mungkin banyak sekali duit di sini. Ya, karena terbuka pengurus di sini, nah maka mencontoh An-Nur, salah satu kepengurusan persyarikatan yang ada di Malaysia. Maka pengurus itu membeli saham, Pak. Saham tidak dilarang oleh ulama, asalkan penempatan saham itu pada sektorial yang dibolehkan, tidak melanggar pada ketentuan syariat. Maka misalnya saham ini untuk di telekomunikasi atau di otomotif, mungkin yang perkebunan dan seterusnya, kan dapat dividen, artinya untung. Berarti ada wakaf saham. Iya, boleh. Asalkan kalau rugi harus ganti nanti. Singkat cerita, dapat untung besar ya Bu. Maka di An-Nur itu dibuatlah klinik cuci darah gratis. Itu hebat atau hebat sekali itu Pak? Cuci darah gratis untuk masyarakat. Siapapun yang masalah ginjalnya, pergilah ke klinik An-Nur itu untuk cuci darah gratis. Itulah wakaf. Jadi kalau ada orang belum nikah, maka itu sudah terbukti. Insinyur Sholah Atiyah menjadikan orang-orang belum nikah itu berumah tangga, tinggal masuk, ada lemarinya, ada tempat tidurnya, sudah dibiayai dari kemanfaatan wakaf. Ada orang berangkat ke Baitullah, sudah dapat juga dari kemanfaatan wakaf yang ada. Ya, universitas seperti itu, kesehatan juga seperti itu. Jadi mustahil miskin kita Pak, kalau sama-sama kita gerakan wakaf ini. Walau